Tenang. Shin sini. Maaf telah menggandeng Anda. Kesempatan seperti ini. Aku hanya punya satu pertanyaan sederhana. Sebagai putri mereka, kau bersedia tinggal dengan siapa? Xine Tahu. Pertanyaan ini sulit untuk dipilih. Tapi ibu bilang padaku, siapapun yang saya pilih, Marika akan mencintaku. akan selalu bersamaku. Hanya saja cara menemani berbeda. Jadi pilihan Anda adalah Saya memelai. Apa yang harus dimakan? Tahu makan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada keluargaku. Kibarkan kalian, peri kecil. Nenek, aku tahu aku salah. Jangan marah, oke? Jangan berpura-pura di depan saya. Biarkan aku melihat lagi. Kau menggambar sesuatu yang berantakan. Aku mematahkan tanganmu. Ibu, jika Anda marah, Anda menebarkan saya. Xin Yi hanya menggambar. Baiklah kau mengejarku. Anak, ini adalah istri yang baik. Aku tidak hidup. Aku sangat marah padanya. Subhailam. Apa yang ibuku lakukan di rumah itu? Belum ada giliran. Jika kau merasa keluarga ini salah, lalu kita berdua akan bercerai. Apa yang kau katakan? Perceraian. Jangan terburu-buru. Tinggal di rumah ingin membuatku marah. Zeni, ayo pergi. Anda bisa menggulung. Jangan bawa dia pergi. Karena kau tidak menyukai Xin Yi, kenapa kau tidak membiarkanku membawanya? Imut kecil ini, kenapa tidak berharga? Juga dari keluarga Chen kami. Xin Yi adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuh. Aku harus mengambilnya. Lepaskan, lepaskan. Ibu. Rumah ini, aku punya keputusan akhir. Ayah, kami adalah keluarga. Bisakah kau tidak mengusir ibu? Sini tahu kau paling menyakitiku. Bisakah kau tidak mengusir ibu? Pergi sendiri. Jangan pukul putri saya. Itu bagus. Sampai jumpa di pengadilan. Ibu. 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 Shin sini. Kau punya hak membuat pilihan. Kau bersedia tinggal dengan siapa? Saya berharap. Saya berharap. Aku ingin hidup dengan ayah. Terakhir kali, kami pergi ke rumah Anda dan melakukan penyelidikan. Kau bilang lebih bersedia tinggal bersama ibu. Ya. Tapi sekarang aku tidak mau. Untuk kasus ini, keinginan pribadi Anda sangat penting. Tolong buat pilihan yang cermat. Waktu ini, aku banyak berpikir, karena keputusan ini sulit. Tapi ibu dan ayah memberitahu Xine. Biarkan Xin Yi belajar berpikir secara mandiri. Tidak peduli siapa yang Xin Yi pilih. Mereka akan selalu mencintaiku. Mengapa Anda memilih tinggal bersama ayah? Jika Xin Yi tinggal bersama ayahnya, jadi rumah ini masih di sana. Bahkan jika ibu pergi, aku akan kembali. Ayah dan aku, Ibu. nenek, hanya keluarga. Zeni, Jadi, aku meminta paman hakim, berikan aku ayah. Ibu. Maaf.
Chuan Shu, Anda memikirkan Nona lagi. Tahun itu, saya meninggalkan Xin Yi dan pergi ke luar negeri. ITU benar-benar kejam. Kali ini aku kembali. Hanya ingin menghabiskan bertahun-tahun. Terutang. Semua make up kembali. Dan tidak tahu. Sekarang Xin Yi baik-baik saja. Tuan Lu. Tuan Lu, saya sangat berhati-hati. Kami sedang mengerjakan rencana ini. Dengin Hattie. Makanlah dengan hati Anda. Aku sudah bilang, ini rencana Anda. Itu tidak bisa. Anda belum melihatnya. Apa yang harus dilihat? Ketua perusahaan, segera tiba. Bagaimana saya bisa punya waktu lihat diri? Dan, kau cat. Pekerjaan ini, aku mengacaukannya lagi. Ayah berutang banyak uang. Mengapa saya tidak saja marah? Ibu. 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 Aku bilang kau benar-benar tak tahu malu. Siapa yang memanggil ibu? Aku mendengar ibunya setelah meninggalkan dia. Dia tidak terlihat di ibu tiri. Apakah ada kekurangan cinta ibu? Tidak seperti ini. Ibuku tidak meninggalkan aku. Lalu kenapa dia tidak datang menemuimu? Saya kira ibunya di luar. Sudah ada Aku tak mengizinkan kau mengatakan itu. Aku akan bilang. Dan kau tidak membuang sampah ini. Ini bukan sampah, bukan sampah. Mengapa itu ditolak oleh Presiden Lu? Juga dipecat oleh Presiden Lu? Itu karena Quechua Untuck. Ketua yang baik. Ibu. Ibu. Kau gila. Itu adalah ketua grup Starry. Apa nama Anda? Aku tidak menggonggong. Dia adalah ibuku. Jika pemimpin kita mendengar, kita sudah selesai. Harus cepat. Keamanan datang. Bawa dia pergi. Ibu, saya Xian Yi. Ibu. Ibu, saya Xian Yi. Ibu. Ini cara Anda mempersiapkan upacara penyambutan. President Shinai. Ini adalah wajah perusahaan. Mengapa ada sampah di tanah? Ada magang yang tidak memiliki mata panjang. Tidak sengaja jatuh di sini. Cepat dan bersihkan tempat ini. Yap. Dari mana rancangan desain ini berasal? Quechua Umum. Konsep desain kelas Kautak perlu pejelai. Aku bertanya pada, dari mana rancangan desain ini menjawab saya? Ini adalah lukisan magang. Aku baru saja memecatnya. Bagaimana dengan dia? Ja. Keamanan. Tanpa izin saya, dia tidak diizinkan masuk ke perusahaan. Ya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin ketua itu akan menjadi ibuku? Cepat kembali. Aku tahu.
Bagaimana dengan magang tadi? Sudah pergi. Untuk magang itu, berikan semua informasi. Yap. Magang. Camarilla. Koba. Ah. Apa? Ini gaun baru yang kubelikan. Kenakan dan coba. Tidak, kau akan segera. Apakah ini ulang tahun? Ibumu membelikanmu satu rok yang Anda coba. Dia bukan ibuku. Anda, kau gadis yang sudah mati. Bagaimana cara berbicara? Jangan bicara dengan anak-anak. Bibi tahu. Kau tidak suka aku. Tapi sekarang, di rumah ini, lagi pula, aku yang memutuskan. Memegang. Biarkan Anda mengambilnya. Ciao. Keluar dari rumah ini. Ini bagus. Kenakan gaun ini. Akan datang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana harus pergi? Aku akan pergi nanti. Kau akan... Ketua umum. Sudah ditemukan. Magang yang dipecat itu adalah Nona. Bantu saya menyiapkan mobil dan pergi ke rumah Chen. Aku ingin melihat Xin Yi segera. Sekarang pergi ke rumah Chen. Aku takut sudah terlambat. Nona kita untuk menikah. Apa yang kau katakan? Ini adalah kota Nanjiang kami. Tidak ada duanya. Hotel bintang 5. Longgao Hotel. Di bawah grup Singi, hanya menerima jutaan level. Spesifikasi penerimaan di atas. Jika bukan undangan douche, Akut-akut keluarga kita. tidak ada kualifikasi untuk masuk. Du Xiao Yang Du Xiao. Tentu saja, Presiden Kamar Dagang Nanjiang. Putra du Jingxian. Master Komia. Kekuatan keluarga Du sangat mengerikan. Mengapa mengundang kami? Ini. Saat kau akan masuk, Anda akan tahu. Ketua umum. Kamar dagang Nanjiang. Putra du Jingxian. Hari ini di hotel kami. Tuan rumah resepsi pernikahan. Ini adalah objek pertunangan. Itu adalah Nona. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, Xin Yi akan menikah. Ketua. Mari kita masuk. Ini benar-benar mewah. Ibu, Anda membawa Xin Yi Mayu. Aku mengatakan sesuatu pada Dongking. Baik. Kami maju untuk pergi. Kalian masuk. Hijau musim dingin. Anda, kau benar-benar ingin. Apakah Xin Yi menikah dengan keluarga Du? keluarga Du di komunitas bisnis Nanjia. Peran penting, menikah dengan keluarga Du. Itu adalah berkah dari putri Anda. Aku tahu keluarga Du kaya, tapi oikomnya. Bunga anggur. Seluruh Nanyang, siapa yang tidak tahu? Kau harus mengambil Xin Yi. Menikah dengan sampah seperti itu? Tutup mulutku. Ingin berbalik. Mereka harus mendengarkan saya. Jean-Gon Lupa. Kau di luar. Masih ada 3 juta. Orang-orang di pagi hari. Semua kejar-kejaran di rumah. Anya un truc kita. Waktu hari. Jika uang tidak tersedia. Kotau. Apa konsekuensinya? Aku tahu, aku mengerti. Thailand. Thailand. Masih memikirkan wanita itu? Aku beritahu kamu. Sekarang, akulah nyonya rumah di rumah ini. Wanita itu Sudah lama meninggalkan kalian. Saat itu aku juga sedang impulsif. Jangan ungkit masa lalu. Jean-Gon katakan padaku. Jika di hatimu masih memikirkan wanita itu, aku akan menggugurkan anak laki-laki ini. Aborsi. APA. Anak laki-laki ini?
Aku baru periksa ke dokter kemarin. Dokter dengan jelas memberitahuku bahwa aku mengandung anak laki-laki. Donking, kamu. Kau tahu kabar apa ini? Ini kabar baik yang luar biasa. Soal ini, jika ibuku tahu, dia pasti sangat senang. Cepat bantu aku masuk. Baik, baik, baik. Pelan-pelan. Hello, Tuan Muda Du. Putra keluarga Du ini sangat tampan. Ditambah keluarga Du memiliki status terkemuka di Nanjia. Jika Xinyi menikah dengannya, tidak akan menderita. Minumlah ini. Kitua, Nona akan bertemu dengan Anda sebentar lagi. Dia pasti akan sangat senang. Kitua. Saya masih belum siap. Bagaimanapun kita berserai tahan ITU. Aku tidak tahu apakah di hati Xinyi dia membensiku atau tidak. Apa yang Anda katakan? Bagaimanapun, dia adalah daging dari daging Anda sendiri. Aku masih sedikit gugup. Lebih baik duduk dulu. Ratu bisnis yang melintasi Wall Street ini ternyata juga bisa gugup. Di mana Du Jingtian? Putranya menikah. Sebagai seorang ayah, mengapa dia tidak hadir? Du Jingxiong hari ini selalu ingin bertemu Anda. 1 jam yang lalu, dia sudah menunggu Anda di perusahaan. Biarkan dia datang menkerja di sini. Ya. Tuan Muda Diu, saya membawa Xinyi untuk Anda. Mengapa terdiam? Cepat sapa Tuan Muda Du. Hello, Tuan Muda Du. Lumayan. Tuan Muda Du, Anda sudah melewati batas. Melewati batas? Aku mengerti maksudmu. Ini adalah mahar dari saya untuk Kyoyargama. Uang tunai 10 juta. Banyak sekali uangnya. Tuan Muda Du sangat dermawan. 10 juta untuk mahar di seluruh kota Nanjiang. Mungkin tidak ada orang yang sekuat itu. Gadis keluarga Chen ini kali ini menikah dengan keluarga kaya, terbang tinggi ke langit. Du Xiao memang yang terbaik. Maharnya 10 juta. Aku benar-benar akan kaya. Xinyi, cepat berterima kasih pada Du Xiao. Cepat. Du Xiao, aku tidak mengerti maksudmu. Apa maksudnya mahar? Maksudnya, sekarang kau adalah wanita. Du Xiao jaga sikapmu. Sudah diberi muka malah kurang ajar. Di kota Nanjiang ini, bilam ada wanita pan yang berani menelaku, Du Xiao. Du Xiao, tenanglah. Biar aku yang bicara padanya. Aku sudah mengerti. Kau membawaku ke sini hari ini hanya untuk menjodohkanku dengan Du Zhong. Menikah dengan Du Xiao? Apa itu merugikanmu? Seluruh kota Nanjia, berapa banyak gadis yang ingin menikah dengan Du Xiao, tapi tidak punya kesempatan. Du Xiao menyukimu. Itu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Urusan seumur hidupku. Aku sendiri yang akan memutuskan. Tidak perlu kau membuat keputusan untukku. Kau sudah keterlaluan. Sekarang aku yang berkuasa di rumah ini. Du Xiao sudah memberikan mahar. Hari ini kau harus menikah. Baik suka maupun tidak. Kau tidak punya pilihan. Ayah. Ayah juga ingin memaksaku menikah dengannya, benarkah? Xinyi, kenapa kau tidak Mendengarkan ayah? Ayah. Sejak kecil ayah bilang, akan membuat Xinyi bahagia. Tapi apa yang ayah lakukan padaku? 15 tahun lalu. Ibu ingin melakukan urusan sendiri. Ayah merasa dia tidak setia, lalu mengusirnya. Lalu karena nenek bilang, selalu ingin seorang cucu laki-laki, ayah menikahi wanita ini dan menikah. Sekarang, ayah ingin memaksaku menikah. Inikah yang ayah bilang akan membuatku bahagia? Xinyi, dulu ayah memang salah. Sekarang masalah ini, ayah lakukan demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kau pikir aku masih percaya padamu? Keadaan wanita ini hanya demi uang, ingin menjualku pada Du Zhong. Bukan itu maksud ayah.
Dulu di pengadilan, aku naif berpikir, selama aku tinggal di rumah ini, aku bisa bahagia. Menunggu ibu kembali, kita akan jadi keluarga lagi. Sekarang terlihat, pikiranku sangatlah konyol. Rumah ini sudah lama tidak menerimaku. Ibu. Xin Yi menyesal. Apa aku mengizinkanmu pergi? Du Shao, maaf. Aku tidak akan menikah denganmu. Selama bertahun-tahun ini, baru pertama kali ada wanita berani menolakku secara langsung. Tentu saja, aku bukan orang yang suka memaksa orang lain. Kau tidak ingin menikah, ya sudah, jangan menikah. Tapi aku baru saja memberi keluargamu 10 juta. Kau harus memberi kompensasi. Tuan Muda Diu, apa yang kau inginkan dariku? Ambilkan anggur. Habiskan semua anggur ini, aku akan membiarkanmu pergi. Tuan Muda Diu, maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Tuan Muda Diu, itu, anak ini sejak kecil alergi alkohol. Bagaimana kalau anggur ini aku minum untuknya? Kau main mentanya? Apa aku mengizinkanmu bicara? Minum atau tidak? Tidak minum, ya? Tuan Muda Diu. Minum. Atau tidak minum? Aku akan minum. Sudah kubilang, jika kau tidak minum hari ini, jangan harap keluar dari aula ini. Tuan Muda Diu, itu, anak ini, dia benar-benar tidak bisa minum. Jangan menyusahkan anak itu. Diamco. Siapako Inga Mangature Tuan Mudadu, Jangan lupa. Kau masih punya. Uton 3 juta di Luarsana. Jika bukan karena mahar 10 juta dari Du, kita semua akan hancur. Bajingan-bajingan itu, beraninya mereka menindas putriku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Bajingan-bajingan itu, beraninya mereka menindas putriku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Aku sudah memberimu kesempatan, kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku. Kalian berdua, serahkan dia pada... Telanjangi dia. Baik, Tuan Muda Diu. Minaingker. Kudengar kau masih perawat. Kesempatan bagus untuk memeriksa keperawananmu. Aku ingin lihat apakah juda ini sepadon. Pegang dia. Jangan sentuh aku. Orang rendahan sepertimu suka sekali berlagak suci, tapi tidak masalah. Aku punya banyak cara menyembuhkan kebiasaan burukmu. Telanjangi dia. Jangan sisikan si hilai pan. Cukup kuat juga. Terus robek. Tuan Muda Diu, Tuan Muda Diu. Bagaimanapun dia adalah istri yang sah. Kau memperlakukannya seperti ini? Tidak pantas, bukan? Kapan aku bilang ingin menikahinya? Kalian ini hanya orang rendahan. Anak perempuan yang dilahirkan pun tidak pantas masuk keluarga itu. Tuan Muda Diu, bukankah sudah ada mahar? Mahar? Uang ini adalah uang hasil menjual anak. Ambil uang ini. Cepat pergi. Atau akan kuhabisi kalian. Kojila. Tidak lihat Tuan Muda Diu marah? Tapi Xin Yi adalah putriku. Memonia qui n'a pas calo anak perempuan. Anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang terbuang. Lagi pula. Hanya menemani Tuan Muda Diu semalam. Apa istimewanya? Aku tidak bisa membiarkan mereka menindas Xin Yi. Shen Juming. Jika kau berani pergi hari ini, Akan kugugurkan anak dalam perutku. aku hanya bertanya satu hal. Kau pilih putri Atau anak dalam kandanggan? Pilih anak laki-laki. Juming, dengarkan ibu. Tidak boleh pergi.
Aku tidak tahan lagi. Cepat bawa dia ke kamar biar aku bersenang-senang. Setelah selesai bermain, biar kalian berdua juga senang. Terima kasih, Tuan Muda Diu. Lepaskan. Ibu. Ibu. Ibu di sini. Tidak ada yang berani menindasmu. Ibu. Xin Yi sangat merindukanmu. Siapa kau? Berani menghalangi urusanku? Aku ibunya Chen Xin. Kau ibunya? Lalu, siapa dia? Dazarko, Mani. Kembali untuk apa? Kau berani memukulku? Memang kau yang pantas dipukul. Dan lagi. Tadi kau menampar putriku ya? Aku. Kukap. Tidak ada habisnya kau ini. Belum selesai. Mulat Koter. Pantas dipikul. Menjadikan putriku sebagai taruhan. Lebih pantas dipikul. Kau sudah meninggalkan rumah ini. Apa yang Dong King lakukan sekarang? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku memang meninggalkan rumah ini. Tapi Xin Yi adalah bagian dari hatiku. Jika kau tidak peduli, aku yang peduli. Dan lagi. Kau melihat wanita ini menjual Xin Yi ke keluarga Du. Kenapa tidak mencegahnya? Kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Dulu saat aku pergi ke luar negeri, apa yang kau katakan padaku? Kau berjanji pada akan menjaga Xin Yi dengan baik. Karena itulah aku meninggalkan Xin Yi. Beginikah caramu menjaga putri kita? Aku juga tidak ingin seperti ini. Tapi tidak ada jalan lain. Kenapa? Kau merasa dirugikan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Putrimu diperlakukan seperti ini, sampai seperti ini. Xin Yi. Ayah minta maaf padamu. Tapi ayah, kami sangat butuh uang ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Anak manis ini, dia memang hanya beban. Selama bertahun-tahun ini, makan dan tinggal di rumah kami. Apa salahnya mendapatkan uang darinya? Di matamu, cucu perempuan hanya untuk mendapatkan uang kan? Benar. Dulu kamu sendiri yang tidak becus. Melahirkan selama 3 tahun dan melahirkan beban itu. Just true. Dongqing. Setelah datang ke rumah kami, tidak sampai setengah tahun, dia hamil. Keturunan keluarga Chen memberiku kesempatan untuk menggendong cucu. Jadi, kau hanya melihat saja. Wanita ini menjual putriku, membiarkan wanita ini menjual putriku. Apa katamu? Futuremu? Jangan lupa. Penggedewan dulu memutuskan bahwa dia menjadi bagian dari keluarga kami. Kau tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga kami. Cepat pergi. Tidak menghormati orang tua, tidak bisa membedakan benar dan salah. Dulu aku sangat menyesal, tidak membawa Xin Yi pergi. Kamu enak. Ibu ditindas. Apa kau akan diam saja? Ibu, sudahlah. Jangan banyak bicara. Sudah, jangan bicara omong kosong di sini. Masalah keluarga kalian ini sudah bosan aku dengar sampai telingaku berkerut. Dan kau, aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya, hubungan apapun itu, tapi sekarang dia adalah milikku. Mingker. Xin Yi adalah putri. Siapapun yang menindasnya, tidak akan kubiarkan. Tidak kubiarkan? Siapa kau ini? Berani bicara seperti itu padaku? Identitasku? Kau tidak pantas. Aku tidak pantas tahu? Seluruh GDP Kota Nanjiang, bergantung pada keluarga duku. Dan kau bilang, aku tidak pantas tahu identitasmu? Kau hanya mengandalkan identitas du Jingtian untuk bertindak semena-mena di sini. Singkirkan identitas itu. Apa bedanya kau dengan sampah di tempat sampah? Kukap, Pailan. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau ini manis sekali, berani menghina Tuan Muda Diu. Diam. Apa aku mengizinkanmu bicara? Kau sudah keterlaluan. Berani kau memukulku lagi. Coba saja, menantu. Kalau tidak mau dipukul, diam. Kau berkelahi di depan, kalian benar-benar kurang ajar. Biasanya aku tidak suka memukul orang, bukan berarti aku tidak bisa. Demi aku bisa melakukan apa saja. Bagus, pedas sekali. Aku suka karakter kalian berdua, ibu dan anak. Karena kau sangat menyayangi putrimu. Bagaimana kalau begini? Kau saja yang melayaniku dengan baik. Bagaimana? Tidak, jangan ganggu ibuku. Binatang.
Kau benar, aku memang binatang. Nanti, akan kutunjukkan di ranjang seberapa binatangnya aku ini. Kemari, Lepaskan. bawa wanita ini ke hotel juga. Lepaskan aku. Berhenti. Berani menyentuh manajer Su, kalian mencari mati. Lepaskan pegangan, atau kalian semua akan mati. Siapa itu? Grup Xingyi Shen Kushi. Presiden cabang Nanjiang dari grup Singi. Batu Shenqiu. Bagaimana mungkin Perantahu? Bos sebesar itu. Siapa aku? Jenderal Shen. Wanita ini, bukankah itu kekasih? Tutup mulut anjingmu. Berani mempermalukan kami lagi. Ayahmu tidak bisa menyelamatkan. Minarik, kau tidak akan benar-benar berpikir. APA Yang Kama, Presiden Divisi Grup Star, di depan bench, apakah nakal? Kekuatan saya sendiri. Ini benar-benar tidak sebagus keluarga Du Anda. Tapi kami selalu berbeda. Jika Anda membuat marah Presiden Su, seluruh keluarga Du harus selesai. Konyol. Keluarga Du kami di Nanjiang, 10 tahun mendominasi. Belum. Siapa aku Euchomia Ulmodes, tidak berani menyinggung. Aku tahu kalian, kekuatan mengerikan. Tapi jika saya memberitahu Anda berdiri di depan, ini adalah grup Star Yi kami, Ketua MS Supilan. Apa yang kau katakan? Dia adalah Ketua Grup Star Yi. Itu benar. Ayamu sedang dalam perjalanan. Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berhenti. Lakukan lebih sedikit, tidak pernah melihat ke belakang. Nama keluarga Shen, Zhanggon Genakan APA Pan, identitas berantakan, untuk mengancamku, bahkan jika dia benar-benar, bagaimana dengan ketua, aku masih mengambil kulitnya. Bawa pergi. Saya mulia siapa Yang berani. Tak tahu malu. Mana dia? Membuat Anda sombong, aku membuatmu sombong. Shen Kessel. Yukamia Olmoids, Kauman Carry Commission. Bising sampai mati. Peroleh ibu dan anak mereka. Bawa aku pergi. Presiden Kamar Dagang Nanjiang, du Jingxian tiba. Ayah. Ayah, kau tidak mengunjungi orang besar? Ayah, apa yang kamu pukul aku? Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Anda telah menembus langit. Apakah Anda tahu? Saya. Kamar Dagang Nanjiang du Jingtian. Melihat Ketua Su. Apa situasinya? Presiden Du, bagaimana bisa memberi hormat kepada pelan? Apa yang terjadi? APA. Apakah dia benar? Ibu. Kau benar-benar Ketua Grup Star. Zeni. Ibu telah memulai bisnis di luar negeri selama lebih dari 10 tahun, menciptakan grup bintang. Kembali ke rumah kali ini, aku hanya ingin kau menjadi putri yang paling bahagia. Tapi ibu tidak menyangka. Kau benar-benar jadi bullying. Ibu. Sampai jumpa lagi. Xin Yi sudah sangat bahagia. Anda berdiri di samping dan menonton. Melihat ibu. Bagaimana cara mengajari Anda kelompok imut ini? Du Jingtian. Ini adalah putra yang baik. Kecuali aku yang mengajarinya. Biarkan imut kecil ini membuat bencana besar. Saya bersedia untuk anjing menahan hukuman. Kau harus menghukumnya. Itu bagus. Kalau begitu mari kita bicara tentang luka di kepala Xiao Shen. Bagaimana Anda bisa? Ini, apa yang terjadi? Du Jingtian. Itulah yang dilakukan anak. Dia mengandalkan kekuatan keluarga Du Anda. Tidak ada yang berani mengacaukannya. Secara alami tidak menempatkan kami di grup Star Yi di mata. Luka di kepalaku. Itu jawaban yang dia berikan padaku. Imut kecil, apa yang kau lakukan? Aku terluka di kepalaku. Tidak bisa disebutkan. Tapi anak. Secara terbuka di sini. Memalukan wanita besar kita dan ketua kami. Anda berbicara. Bagaimana cara menghitung akun ini? Warna dan kantong empedu. Mendominasi. Kau adalah seorang ayah. Adalah pelakunya. Kedua saya bersalah. Aku bersalah. Dia hanya menghina saya. Tapi dia seharusnya tidak menggertak kepala putriku. Buku Wanita 5. Untuk ibu. Aku tidak akan membiarkan putri sakit apapun.
Siapa yang berani menggertak putriku? Aku akan putus asa dengan siapapun. Imut kecil, tidak senang berlutut kepada kedua. Minta maaf karena mengakui kesalahan. Ketua Umum, aku salah. Kau mengampuni aku. Maafkan kamu. Hanya dengan apa yang Anda lakukan hari ini, aku tidak pernah membunuh Anda. Shen Castle, Barry Tahu, gunakan semua kontak grup Si. Memblokir keluarga Du. Ya. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Sini. Sini adalah keluarga kami. Kau tidak boleh mengambilnya. Aku ibu kandung Xin Yi. Selain itu, saya telah membuat tim pengacara Star Group menuntut kalian. Dapatkan kembali hak asuh Xin Yi. Bagaimana dengan penuntutan, penggedewan, atau akan menghadiahinya? Kalau begitu coba. Selain itu, apa yang dilakukan keluarga Anda saat ini? Melukai Zeni. Xin Yi tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku seorang ibu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan membuat kalian duduk di bawah penjara. Ketua Umum. Beberapa pemimpin real estate di Nanjiang sudah di ruang konferensi, sudah setengah jam. Biarkan mereka menunggu. Hari ini, saya ingin menemani Xin Yi. Ibu, kau pergi ke rapat. Waktu bersamaku, lebih dari itu. Aku benar-benar tidak membutuhkan ibu. Tidak ada lagi. Ibu itu pergi ke rapat. Aku akan menemukanmu setelah pertemuan. Shen Castle. Hal yang saya katakan. Atur untuk si... Ya. Apa yang terjadi pada Paman Shen? Kau akan tahu nanti. Nona, Anda pertama kali di kantor saya. Beristirahatlah. Aku akan pergi ke personil. Bagus. Shupelong sudah berencana untuk menempatkan grup bintang. Serahkan pada putrinya. Rencana kami. Perlumaju. Chen Xini, kenapa kau di sini? Direktur Song adalah Presiden Shen. Aku bertanya padamu, siapa yang mengizinkan Anda untuk masuk kantor Presiden Shen? Tuan Shen yang meminta saya untuk menangganya. Kau dipecat, magang. Kamu bilang kamu kenal Presiden Shen. Kau orang bodoh. Aku tidak berbohong padamu, benar-benar Tuan Shen. Aku tidak ingin mendengar omong kosong. Keamanan. Apa yang diperintahkan Direktur Song? Dan mengusir dia. Ya. Mari kita lihat. Magang ini dipecat. Dan wajah datang ke perusahaan. Katanya dia kenal Presiden Shen. Ini konyol. Jika dia mengenal Presiden Shen, aku juga tahu kita. Bagaimana dengan ketua? Jangan katakan itu. Terakhir kali aku hanya melihat dia menjilat wajahnya. Untuk ketua, poster berteriak ibu. Yang berteriak itu merobek. Kalau begitu kau suka, kenali kata-kata ibu. Kalau begitu aku akan menjadi ibu. Ayo. Panggil ibu 2 kali. Kalau begitu biarkan aku mendengarkan. Tidak seperti yang Anda katakan. Chen Xini, kau ingin berbohong. Aku tidak berbohong. Benar-benar Tuan Shen yang membuatku menunggu di kantor. Lalu kau bicara. Anda seorang magang. Mengapa Anda tahu Presiden Shen? Itu karena jika aku mengatakan yang sebenar, mereka pasti akan berada kata-kata buruk tentang ibu di belakang. Saya tidak bisa mempengaruhi pekerjaan ibu. Karena apa? Apa yang kau katakan? Saya tidak bisa mengatakan. Jangan bilang ya, kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Kau bilang atau tidak? Baik, ayo, ambil tempat sampah. Hentikan tanganmu. Apa yang kalian lakukan di sini? Tuan Shen ada di sini. Ada pencuri. Diam-diam. Mencuri di kantor. Aku tertangkap. Aku akan menyerahkannya padamu. Apa yang kau katakan? Pencuri di mana? Di sini dia. Dia. Awalnya perusahaan. Seorang magang. Pasti wakil presiden. Buka untuk nanti. Hantu. Masuk dan mencuri sesuatu. Omong kosong. Jenderal Shen. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia ada di kantor Anda, mencuri sesuatu. Aku hanya memberimu. Saat mengirim dokumen, aku menemukan. Dan dia bilang, kau yang membuat kantor menunggu. Itu saja, orang seperti ini suka berbohong.
Seperti dia, magang yang dipecat. Bagaimana saya bisa mengenal Presiden Shen? Dia benar. Aku membiarkan dia di kantor. Jenderal Shen, kau tidak bercanda. Apaku? Aku perlu bercanda. Kalian berdua, biarkan saja. Nona Chen, kamu baik-baik saja. Datang dan saya akan membantu Anda. Nona, apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah sesuatu yang tidak memiliki mata panjang. Nona Chen, aku tidak bermaksud. Kupikir aku pencuri. Benar, aku tahu. Aku magang. Juga dipecat oleh perusahaan. Kalian semua memandang rendah aku. Tapi aku juga punya martabat. Ada juga garis bawah. Saya Chen Sini. Tidak akan pernah membuat hal yang mencuri. Apa yang kamu lakukan? Belum meminta maaf kepada Nona. Nona Chen, maaf. Lupakan saja, Jenderal Shen. Mereka juga untuk keamanan perusahaan. Jangan salahkan mereka. Baik. Nona Shen, Québécois Ati. Aku tidak... Nama. Biarkan aku tahu lain kali. Anda tidak menghormati Nona Chen. Aku membiarkan kalian tidak bisa makan. Nona Shen. Tolong ikut aku ke kantor. Nona, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku melihat mereka. Jadi Mangerta Kanda, Komazi. Aku sendiri yang tidak menjelaskan. Aku tidak menyalahkan mereka. Nona. Anda baik dan buruk. Tapi setelah itu ketua, aku akan memberimu perusahaan. Aku khawatir dia tidak akan terlalu khawatir. Apa yang kau katakan? Ibuku ingin memberiku perusahaan. Maaf, aku sudah banyak bicara hal ini. Atau menunggu ketua. Setelah itu, aku akan memberitahumu. Benar. Besok adalah hari ulang tahun. Ketua menjelaskan kepada saya tugas khusus. Tugas apa? Ini adalah kartu ucapan selamat ulang tahun. Anda dapat menempatkan Anda. Keinginan ulang tahun ditulis pada kartu. Pesta ulang tahun besok akan diadakan di Longhai Manor. Ketua mengundang banyak selebriti bisnis. Saya khawatir tidak ada waktu untuk Anda. Kalau tidak, aku akan menjemput. Tidak perlu, Paman Shen. Aku akan pergi sendiri. Lalu kau sedang dalam perjalanan. Perhatikan keamanan. Yah, aku tahu. Putri Choupelan besok akan sendirian. Pergi ke pesta. Ini kalian. Waktu terbaik untuk hands-on. T'as eu. Masih ingin si kecil yang lucu. Jangan terlalu banyak bicara. Ini. Sini. Dia adalah putriku. Apa yang terjadi pada putri? Bellhomme Bersatu, Choupelan Kessilian Glucu. Kau akan dibawa ke pengadilan. Shen Tua. Saya pikir kita tidak bisa duduk diam. Apa yang ingin kau lakukan? Anda. Kau gila. Tidak mungkin. Dia tidak memberi kita jalan. Selain itu, kau juga harus. Anak dalam peru. Pikirkan tentang hal ini. Ana, bagaimana telepon tidak bisa dihubungi? Qui tu as eu, mom? Nona belum datang? Pemegang saham berada di ruang konferensi. Menunggu. Apa yang kau katakan? Nona Diculi. Apa? Kau bilang Chen Mingming, lucu kecil itu. Saya kira saya belum tahu. Anak dalam perutmu itu milikku. Tentu saja. Tidak hanya anak-anak di perut. Bahkan dia di luar, berutang 3 juta. Aku juga berencana. Apa yang kau katakan? Ayah saya mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi. Kau adalah hantu. Itu benar. Ini aku. Tapi ya, dia tidak pernah memikirkannya. Aku yang melakukan.
Ayahku sangat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini padanya? Itu karena orang lain sangat curang. Kau terlalu jauh. Apakah kamu layak untuk ayahku? Kau masih berpikir, kau sendiri. Kau bilang nanti, akankah peran datang? Tentu saja. Aku sudah memberikan alamat ini. Katakan pada Chen Mingming. Dia pasti akan. Su Peilan ditemukan di sini. Kalian harus. Apa yang orang tua lakukan? Kau akan tahu nanti. Aku mohon padamu, jangan sakiti orang tuaku. Apa yang terjadi padaku? Putri yang baik. Tidak heran Chen Mingming sangat menyedihkan. Tapi sayang sekali. Setelah hari ini, kalian semua harus mati. Mira Kedatang. XINE. XINE. Dongking. Kenapa bersama? Tuandu? Seperti yang terlihat, aku memang wanita Tuan Diu. APA? Ayah, dia bohong padamu. Bayi dalam kandungannya, anak Dujong, kecelakaan di proyek, direkayasanya. Dia terus membohongi. XINE. Jangan bergerak. Acho, putrimu akan segera mati di depanmu. Jizong, serang aku saja. Jangan lukai putriku. Kebetulan, putrimu baru saja berkata sama sepertimu. Memang ibu dan anak. Tapi penasaran. Sebagai ibu, seberapa besar kasih sayangmu? Maksudmu apa? Ibu ayah, Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau kita main game? Bawa dia ke sini. Keras kepala. Jujur saja. Wanita selingan. Takeda, jejak usia di wajahnya. Masih sangat mempesona. Aku suka. Dasar binatang. Apa maumu sebenarnya? Saat pertunangan, bukan sudah kukatakan? Aku mau mereka berdua melayaniku bersama. Tapi sekarang aku ubah pikiran. Sekarang aku mau kalian berdua. Salah satunya melayaniku dengan baik. Yang satunya lagi bebas pergi dari sini. Juzong, kurang ajar. Ku peringatkan, sentuh Xin Yi sedikit saja. Ku tuntut habis-habisan. Sungguh Ratu Wall Street. Sudah di ujung maut, masih bersikap tegas. Baik. Tak mau putrimu melayaniku. Kau saja yang datang. Juzong, ku mohon, jangan sakiti Xin Yi. Bebaskan keluarga Diu. Kau pikir aku bodoh? Kau sudah hancurkan keluarga Du. Hari ini ku bawa kau, teman mati keluarga Du. Dekatkan. Ibu, jangan, jangan sentuh ibuku. Pailan. Bersikap baiklah. Acho, putrimu mati. Baik, ku terima syarat. TAPI. Lepaskan XINE dulu. Boleh, lepaskan ikatan. Ibu, jangan. Jangan, Pailan. Buka matanya. Chérie Dialia l'ancien. XINE. Jika bisa pulang hari ini. Ingat, ibu selalu menyayangi. Pailan. Mau mati. Kusura mati. Kalau tetap bandel, jangan salahkan aku. Pukul sampai. XINE. XINE. Lepaskan. Jueming. Ayah. Xin Yi. Selama ini, ayah menyesal. Tapi ingat, Kapanpun. ayah tetap menyayangimu. Ayah. Tuan Muda, bagaimana perlakukan dia? Sudah buru-buru mati, bunuh semuanya. Jangan. Yap. Tunggu. Siapa?
Buta semua. Xiaoshen, akhirnya datang. Cepat, tangkap mereka. Tak usah buru-buru. Maksudmu apa? Direktur, saya ingin minta tolong. Kontrak ini, mohon direktur tanda tangan. Surat pengalihan. Shen Qiushi, apa maksudmu? Direktur, nyawa putrimu ada di tangan kami. Pikir matang-matang. Tak perlu banyak bicara, bunuh saja. Seluruh Shingi Group akan jadi milik kami. Jean Gantaku, direktur kami. Shen Qiushi, kenapa bersekutu dengan mereka? Bersekutu? Kami saudara kandung. Saudara kandung. Lalu dia, kau tega hancurkan. Keluarga Du demi putri. Tuan Du, Tentu Bersedia. Membantu kami. Jadi, semua ini rekayasa kalian? Benar. Sejak menikah kecil, semuanya adalah rencana kami. Bersaudara. Bahkan hari ini, memancingmu ke sini juga bagian rencana kami. Shen Qiushi, sejak awal merintis, selalu kuajak kau. Tak pernah kezakiti. Kenapa kianati aku? Nenya Kiki, Shupelong. 10 tahunku mengabdi, 10 tahun. Kontribusiku untuk perusahaan, semua tahu, tapi kau. Cabang yang ku kelola, kau beri ke putrimu. Berdasarkan apa? Hanya karena ini, kau kianati aku, sampai culik putriku, untuk mengancamku? Direktur. Sudah jelas begini. Segera tanda tangan. Kalau tak mau? Maka kau dan putri takkan keluar hidup-hidup. Kau sangat sayang putrimu. Gadis secantik ini, jika mati di depanmu. Sebagai ibu, apa rasanya? Shen Qiushi, aku tahu kontribusi untuk perusahaan. Tapi Shingi Group, dari awal dibentuk, untuk XINY. Siapapun, takkan bisa merebut. Jadi maksudmu, tetap tak mau tanda tangan? Mengingat pengabdian padaku. Segera hentikan ini. Jika kau lukai putriku, takkan kuampuni. Aku yang urus. Direktur. Di situasi begini, masih bisa berbicara tegas. Tapi tetap kuingatkan sekali lagi, kau dan putrimu ada di tangan dengan satu perintah. Kalian mati di tempat. XINY. Kamu dekat? Bersama ibu. XINE tidak takut. Hakshen, tak perlu banyak bicara. Akan kubunuh putrinya, lihat dia mau tanda tangan. Director. Kuyong memaksa. Serong. Jangan bergerak, kalian sudah terkepung. Kau pikir aku tak siap? Shen Qiushi. Sudah kuberi kesempatan, tapi jangan gunakan putriku untuk mengancam. Xinyi. Pailan. Ayah, aku Xinyi. Ayah, maafkan aku. Bodohnya. Aku ayah. Tak perlu minta maaf. Sebelumnya, selalu salah paham. Xinyi. Kau putri ayah. Yang harus minta maaf adalah ayah. 7 Anya. Ayah selalu ingin menebus kesalahan. Tapi sepertinya sudah terlambat. Ayah, ibu sudah tarik gugatan. Ayah dan nenek aman. Payang Keledi adalah wanita itu. Tak kusangka. Ibumu mau memaafkan. Ayah, ibu akan adakan pesta ulang tahun. Di pesta nanti, akan umumkan aku jadi penerus. Apa katamu? Nyuri Shingi Group? Ayah, ibu juga bilang akan beri dana ratusan juta transfer padaku. Nenek, aku ingin mengundang kamu dan ayah hadir. Tidak boleh, jangan biarkan dia nikmati sendiri. Aku juga harus dapat bagian. Baiklah, nenek setuju.
Piakalu, lama tak jumpa. Wah, baju malammu sangat cantik. Mau rebut perhatiannya? Tak berani. Piakalu. Konon pesta ini untuk putri, direktur utama. Benar, sebelumnya tak pernah dengar direktur punya anak. Aku juga baru. Setelah bercerai, putrinya ikut mantan suami. Kini direktur pulang untuk temu anaknya. Aduh, iri sekali. Punya ibu terkaya. Hidupnya tak perlu khawatir uang habis. Tentu saja. Chen kesini. Apa tujuanmu datang? Ini pesta putri. Direktur Xingui Group. Apa maumu? Siapa suruh datang? Jangan bilang lagi, Pak Shen yang suruh? Ini bukan magang. Yang kuperas minggu lalu, kenapa ada di sini? Piakalu, kemarin Anda tak ada. Tak tahu kan. Magang ini hebat loh, benar-benar luar biasa. Luar biasa? Luar biasa bagaimana? Cewek muda zaman sekarang. Banyak akal. Tak mau tingkatkan skill, cuma mau jadi pelakor. Naik pangkat jadi istri. Tak tahu malu. Aku tidak. Kau bohong. Bohong? Apa hubunganmu dengan Pak Shen? Hubungan kami bukan seperti yang kalian pikir. Waktu itu Pak Shen suruh tunggu di kantornya. Wah, dengar perkataannya. Pak Shen suruh tunggu di kantor. Kenapa aku tak disuruh nunggu di kantor? Kau cuma pelakor yang naik jabatan lewat wajah. Pak Shen ini, sok suci selama ini, tak menyangka. Main dengan gadis muda. Pantesan, Pak Shen dipecat dari Xingyi Group. Piakalu, benarkah Pak Shen dipecat? Benar, aku juga baru dengar. Direktur Lu, hubunganku dengan Pak Shen bukan seperti bayangan kalian. Bayangan seperti apa? Kamu dipecat karena kemampuan kerjamu buruk. Tapi malam ini terbukti karaktermu lebih parah. Direktur Lu, tak perlu bicara lagi. Usir dia sekarang. Penggawal. Ada pengisap di sini. Masuk ke pesta. Usir dia sekarang. Waktu itu Pak Shen bantu. Sekarang siapa lagi yang mau bantu pelakor? Aku bukan pelakor. Kenapa hina aku begini? Menghinamu? Ini hanya menyebut fakta. Aku hanya menyatakan fakta. Jadi pelakor sukarela. Perempuan tak tahu malu. Tak perlu bicara lagi. Dari dulu kulihat niatnya jahat. Bagus Pak, lu pecat dia. Keputusan bijak. Mau kusuruh usir atau kau pergi sendiri? Kenapa aku harus pergi? Pesta ultah malam ini memang untukku. Apa katanya tadi? Direktur Lu. Dia bilang pesta ultah malam ini disediakan untuknya. What? Disediakan untukmu? Kau pikir putri direktur? Aku memang. Apa memangnya? Sudah kecanduan aktingnya? Dekat Pak Shen, rayu direktur lagi. Sayangnya, direktur itu perempuan. Tak mungkin tertarik padamu. Pelakor tak tahu malu. Sudah kukatakan, aku bukan pelakor. Nanti saat ibuku datang, kalian akan tahu kebenarannya. Apa yang kau lakukan? Mau apa? Selama aku di sini, tak boleh ikut pesta ultah. Direktur Lu, hari ini, bagaimana bantu direktur menghajarnya? Kalau dia mau cari perhatian, penuhi saja keinginannya. Buat dia jadi patient. Coba pikir. Sudah 15 tahun tak pernah merayakan ulang tahun Xingyi. Malam ini akan kubuat dia jadi perhatian yang dibanggakan. Apa yang kalian lakukan padaku? Xinyi. Berani berpura-pura jadi putri direktur utama. Kurang ajar. Otakmu panas ya? Kubuat dingin kepalamu. Lepaskan. Jangan. Melepaskanmu? Waktu itu pakai nama Pak Shen, menekan kami, masih kuingat itu. Sudah kuampuni kalian. Kenapa masih menyiksaku begini? Mengampuni kami? Apa aku butuh ampunan perempuan? Hari ini, siapa lagi yang bisa selamatkanmu? Tenggelamlah. Tolong. Chen kesini. Xinyi. Chen kesini. Enak kan jatuh ke air? Lihat wajah malunya. Pasti Tuan Shen sedih. Tinggal di situ saja. Ini akibat jadi selingkuhan. Siapa bilang selingkuhan? Director. Zeni, ibu segera menyusul. Tadi kalian tertawa senang ya? Lanjut ketawa. Director. Kami tak tahu Nona Chen adalah putri Anda.
Sekarang sudah tahu. Dulu, kau yang pikat sini. Yap. Sudah kuperiksa. Selama magang sini, kinerja bagus. Tiap proposalnya disetujui tim. Tapi di bagian tiba-tiba gagal. Mengapa? Karena Kau menyalahgunakan jabatan. Untuk pacar Curry promosai sini. Sekarang malah fitnah sini. Kira anakku mudah dijahili? Kau pikir anakku lemah? Lu Zaiwan, kau juga punya anak. Harusnya paham arti sini bagiku. saya salah, Direktur. Saya Soraka. Tak bisa bedakan benar salah. Fitnah Nonachin. Sekarang baru tahu salah. Tak ada lagi ampun. Instruksi ke HRD. Kopat Lu UNG. Blacklist permanent. Director. Director. Saya benar-benar menyesal. Tolong jangan blacklist saya. Kasih kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Director. Saya mohon Direktur. Teddy, kau yang dorong anakku. Ya. Lalu masukkan sampah ke mulutnya. Ya. Anakku baik hati, maafkan kalian. Tapi kenapa masih ganggu dia? Kenapa? Bicara. Saya tak tahu. Tak tahu? Baiklah. Sebenarnya tak ingin urusin orang kecil. Tapi perlakukan kalian sangat keterlaluan. Sini penjaga. Suruh dia berlutut. Tampar mulutnya. Bawa pergi. Saya bisa jelaskan. Zini. Puas sekarang. Tapi ibu, agak berlebihan. Ini kenyataan dunia. Orang baik jadi sasaran. Terkadang, terlalu baik. Bukan hal bagus. Sinyi mengerti. Oh iya. Zini, ibu siapkan kejutan. Selama belasan tahun, ibu tak penuhi ultahmu. Hari ini kubereskan. Terima kasih ibu. Dan ini. Zini berharap selalu bersama ibu. Ibu janji. Selain itu, mungkin mulai hari ini putriku Chen Sini akan pimpin grup Singi sebagai direktur. Dan numerisi dana 500 miliar. Dereku. Terima kasih ibu. Baka, tak usah sungkan. Dibanding diri ini tak berarti bawakan kontrak saham. Zini, tanda tangan ini. Grup Singi jadi milikmu. Jangan tanda tangan. Tanda tangan itu tak boleh kau tanda tangani. Tanda tangan itu jangan ditanda tangani. Bu, kau, ten angla. Aku tak bisa tenang. Tanda tangan itu jangan kau tanda tangani. Kalau mau tanda tangan, harus bersama kami. Kontrak ini kusiapkan untuk si. Jueming ayahnya. Aku neneknya. Menurut hukum, uang ini hak kami juga. Lalu mana pasal? Hukum yang bilang harus dibagi rata, dana khusus untuk putriku tak bisa dibagi untuk kalian. Tak peduli. Uang ini harus dibagi. Bu, jangan mengacau. Ini untuk Sinyi. Bukan hak kita. Lagi pula. Pailan sudah menarik tuntutan. Jangan keterlaluan. Lagi, Bu. Aku yang keterlaluan? Dia si pengkhianat. Aku pengkhianat? Jangan lupa, 10 tahun lalu kau mantu kami, keluarga Chen, sekarang kaya, untuk keuntungan kecil. Tiga memenjarakan kami. Ini namanya pengkhianatan. Awalnya tak ingin begini, tapi perlakuanmu pada Sinyi sangat keterlaluan. Benar-benar kelewatan. Mana ada orang tiga jual anak sendiri. Seperti barang? Saya. Nenek, ibu. Berhenti bertengkar. Bagi Sini sebenarnya. Uang tak berarti apa-apa. Uang dari ibu bisa kubagikan ke nenek dan ayah. Karena aku tak ingin lagi berpisah dari kalian. 10 tahun lalu, aku sudah berpisah dengan ibu sekali. Kali ini,
Tak ingin kehilangan satu pun dari kalian. Xinyi. Ibu. Aku setuju. Ayah dan nenek. Tanda tangan kontrak. Zinni. Kau yakin? TAPI, perlakuan mereka selama ini. Aku tahu. Nenek selalu memandang rendah, tapi nenek masih menyayangiku. Bahkan ketika nenek dan ayah ingin menjualku. Tak kusalahkan mereka. Xinyi. Mengapa? Ayah. Kau lupa. Keluarga kita. Ikatan darah. Meski tulang patah, otot tetap menyatu. Ini perkataan ayah sendiri. Xinyi. Ayah minta maaf. Ayah yang salah. Zinni. Sopir khusus, siapa dia? Misterius sekali. Nanti juga tahu. Kok bisa kamu? Selama ini, aku terlalu banyak berhutang. Karena itu aku ingin memanfaatkan semua kemampuanku, lebih sering menemani anak. Setidaknya masih punya hati. Bagaimana? Sopir khusus yang kudatangkan. Kau puaskan? Cukup memuaskan.